Penimbasan Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kedawang Sragen, Rabu 1 Februari 2023 dimulai. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedawang yang kali ini diwakili oleh beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sutopo SP. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta penimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 1 Kedawang Sragen. Selanjutnya, perkenankan saya di sini untuk membacakan rangkaian acara di siang hari ini. Yang pertama, 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, acara inti penimbasan budaya positif CGP Angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kedawang Sragen. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu Guru, mari kita mulai acara yang pertama. Yang pertama, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang muslim dan yang muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Poryani SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dari pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedawang Sragen yang kali ini akan diwakili oleh beliau Bapak Sutopo SP. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Guru yang hormati, khususnya Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini ada dua sekolah. Yang pertama dari SMK Negeri 1 Kedawang Sragen, di mana dari SMK Negeri 1 Kedawang Sragen ada 4 Bapak Ibu Guru. Yang pertama Bapak Rahmat Ismaili SPD, yang kedua Bapak Sigit Priandra SPD, yang ketiga Ibu Putri Ismiatun Sarjana Psikologi, dan Ibu Siti Istiqomah SPD.
Kemudian yang satu lagi dari TK Trisula Sragen, Ibu Mudikah Zain. Bapak Ibu Bupati, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya, terutama 4 Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 1 Kedaung dan 1 guru dari TK Trisula Sragen yang telah lolos dalam sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada hari ini, tanggal 1 Februari 2023, Bapak Ibu Guru yang sebagai calon guru penggerak telah mengadakan pembahasan budaya positif di SMK Negeri 1 Kedaung ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini membawa dampak positif bagi sekolah khususnya di SMK Negeri 1 Kedaung. Dan pada kesempatan ini kami mohon maaf bahwa ibu kepala sekolah tidak bisa lalu pada kesempatan ini sehingga mewakilkan kepada kami. Dan kami selaku mewakili sekolah mendukung sepenuhnya program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti proses kegiatan diklat calon guru penggerak ini bisa diimbaskan di SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Mudah-mudahan sekolah kita ke depannya lebih bagus, lebih hebat, khususnya kepada Bapak Ibu Guru ini bisa mengimbaskan khususnya pada teman-teman sesama guru, sehingga nanti diharapkan sekolah kita, guru-guru kita bisa berkreasi, bisa berkreatif untuk mewujudkan siswa yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yang kedua kalinya, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ini yang telah mengadakan kegiatan ini, betul-betul membawa dampak positif bagi SMK Negeri 1 Kedaung. Kenapa demikian? Karena banyak ilmu-ilmu baru yang diperoleh selama mengikuti proses diklat sebagai calon guru penggerak. Banyak ilmu-ilmu baru, sehingga karena proses pendidikan dan selalu bergulir, selalu berkembang, selalu berinovasi baru, sehingga ini membuka wawasan cara berpikir kepada Bapak Ibu Guru yang lain. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru semuanya yang belum tergabung atau yang belum lolos atau belum mendaftar sebagai calon guru penggerak ini memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada yang akan mendaftarkan yang lebih lanjut. Karena apa ini suatu hari yang sangat luar biasa sekali, banyak ilmu-ilmu baru yang kita peroleh selama proses pendidikan. Demikian Bapak Ibu Bupati, sambutan dari sekolah yang intinya sekali lagi sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan pembahasan budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Dan seterusnya untuk pembahasan selanjutnya sekolah juga mendukung sepenuhnya. Demikian sambutan dari sekolah. Mohon maaf secara kekurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk acara keempat, yaitu acara inti aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Sigit Priyanto, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, Bapak Sigit Priyanto, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan
aksi nyata kami untuk modul 1-4 terkait dengan budaya positif. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Ibu karena Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan aksi nyata modul 1-4 terkait dengan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Kedawung, Sragen. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru yang memiliki pengalaman mengajar sudah bertahun-tahun, tentu pernah menghadapi, bukan pernah ya, sering menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di kelasnya atau di sekolah. Nah, ketika menghadapi anak-anak semacam ini, apakah Bapak Ibu menerapkan hukuman kepada anak-anak yang membuat kesalahan tersebut? Bagaimana Bu Ibe? Apakah melakukan hukuman terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut? Jujur ya, saya melakukan hukuman. Tapi selain saya memberikan hukuman, kalau memang anak-anak kita itu berlaku positif, saya juga masih revisi. Baik. Jadi yang disampaikan Bu Yubaidah mungkin mewakili rekan-rekan. Jadi saya yakin setiap guru pernah melakukan hukuman ya terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang jadi pertanyaan saya atau mungkin benar kita semua, apakah hukuman yang kita berikan itu bisa mendisiplinkan anak yang melakukan pelanggaran itu? Apakah dengan memberikan hukuman kepada siswa, anak itu tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di masa mendatang? Nah, ini yang jadi PR kita. Jangan sampai ketika kita memberikan hukuman kepada anak, ternyata tidak memberikan efek jerah terhadap anak tersebut. Dia malah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama atau pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar lagi di kesempatan yang akan datang. Next. Baik, di sini kita akan membahas tentang budaya positif sekolah. Ya. Apa itu budaya positif? Seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Bapak Ibu sekalian, dengan menciptakan budaya positif ya, diharapkan bahwa anak itu akan memiliki kesadaran dari dalam dirinya, sehingga anak itu nanti tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Bahwa nanti anak-anak itu kedepannya akan memiliki karakter yang kuat sebagai siswa. Dalam hal ini, karakter pelajar Pancasila itu diharapkan dimiliki oleh setiap anak yang ada di Indonesia ini. Karena dengan memiliki karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila nanti akan menjadi anak yang lebih hebat lagi ke depannya untuk Indonesia. Budaya positif itu sangat penting ya, dilakukan di sekolah karena hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu haruslah berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan atau kita harapkan bahwa pendidikan itu seyaktianya itu berpusat pada murid, jangan hanya berpusat pada guru. Jadi student center istilahnya. Bagaimana kita memberdayakan anak agar anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Jangan sampai penyampaian pembelajaran itu monoton. Jadi satu arah dari guru saja, kurang melibatkan anak aktif di dalam kelas. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa terlibat aktif di kelas, menjadi anak yang tidak terpelajar secara knowledge saja, tapi juga karakternya juga baik. Kemudian dalam rangka menciptakan budaya positif ini, penerapan disiplin positif yang untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan juga bertanggung jawab. Next. Baik, berbicara tentang budaya positif, kita tidak akan lepas dengan 6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita juga akan membahas tentang apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya
kita juga akan berbicara tentang segitiga restitusi. Kemudian kita juga bicara tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan maupun restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan disiplin positif, di sini memiliki definisi adalah makna disiplin sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, ya sebagai seorang guru harusnya kita mampu membuat anak-anak itu apa? Menggali potensi mereka, ya, menggali potensi yang ada di dalam diri mereka. Agar apa? Agar nanti anak-anak itu kalau ketika lulus mereka bisa mencapai tujuan mulia mereka, yaitu apa? Memperoleh pekerjaan yang baik bagi mereka. Jangan sampai ketika mereka menempuh pendidikan di sekolah ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan selembar ijazah saja tanpa mendapatkan esensi dari pendidikan itu, yaitu apa? Knowledge, kemudian skill, kemudian karakter, itu yang penting. Karena ketika anak hanya berorientasi ijazah, mungkin saja mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik, tapi mereka tidak bisa menyerap esensi ilmu yang nanti bisa diterapkan di dunia kerja. Ya. Jadi mereka hanya mengejar nilai, tapi knowledge-nya kurang, kemudian skill-nya kurang, kemudian attitude-nya juga kurang, jangan sampai. Jadi diharapkan nanti siswa menjadi siswa yang memiliki disiplin sehingga tujuan mulia mereka di masa depan bisa tercapai. Kemudian disiplin positif di sini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atau ancaman. Jadi kita harus mencoba memotivasi anak agar ketika mereka melakukan sesuatu hal itu tidak melulu mengharapkan reward dari kita, tidak melulu mengharapkan hadiah dari kita, ya. Tapi bagaimana anak itu secara sadar mereka bisa menumbuhkan kesadaran mereka melakukan itu dari dalam diri, bukan karena terpaksa, bukan karena takut terhadap kita, takut mendapatkan hukuman, atau bukan karena ingin mendapatkan reward dari kita, tapi pure murni dari dalam diri mereka. Kalau itu benar-benar berasal dari dalam mereka, tentunya itu akan memberikan hasil yang lebih baik atau maksimal. Next, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan bicara tentang motivasi perilaku manusia. Oke, Bapak Ibu, motivasi adalah sesuatu yang mendasari apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi di balik itu, pasti ada tujuan di balik itu. Karena motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar, di mana motivasi itu memiliki tujuan tertentu. Baik, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada 3. Ya. Yang pertama, bagi siswa, barangkali mereka melakukan sesuatu itu karena mereka merasa takut, sehingga mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Di sekolah kita, ya, saya yakin tipe-tipe semacam ini ada dalam diri siswa di sekolah kita. Ada yang mungkin melakukan sesuatu karena mereka takut mendapatkan hukuman dari gurunya, terutama guru BK. Tapi ada juga siswa-siswa, karakter siswa yang melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan reward dari gurunya, ingin mendapatkan nilai yang baik dari gurunya. Itu juga ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena mereka ingin menghargai diri sendiri mereka, karena mereka melakukan itu pure dari dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan itu secara sadar, tanpa paksaan, tanpa takut hukuman, atau tanpa mengharapkan imbalan atau reward dari pihak lain, dalam hal ini adalah guru. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Baik, untuk
keyakinan kelas sendiri adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua. Jadi ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya. Dimana karena ini bersifat abstrak, ini kaitannya dengan rasa tanggung jawab, ya, rasa tanggung jawab, kemudian disiplin dan komitmen pada masing-masing siswa. Kalau peraturan kelas itu sesuatu yang sudah ditulis secara detail atau rinci, sudah diterapkan di kelas, sudah ditempel di masing-masing kelas. Contohnya misalkan seperti melaksanakan piket harian, ya itu sudah ada jadwalnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian siswa hadir 15 menit sebelum bel masuk. Itu contoh peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang berasal dari dalam diri siswa, di mana hal itu merangsang tanggung jawab siswa, merangsang disiplin siswa, merangsang siswa itu agar bisa berkomitmen. Jangan sampai ketika peraturan kelas itu ditulis, tapi peraturan itu tidak diterapkan. Ketika peraturan itu tidak diterapkan, berarti keyakinan di dalam kelas itu belum berjalan dengan baik. Tetapi kalau peraturan kelas itu sudah diterapkan oleh semua siswa, maka keyakinan kelas itu sudah ada di masing-masing siswa, sudah diterapkan dengan baik. Next. Bapak Ibu, manusia tidak terlepas dari kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, tentu saja sandang, pangan, papan. Manusia tidak bisa terlepas dari ketiga hal itu, karena itu kebutuhan pokok manusia. Manusia harus tercukupi pangannya, karena kalau tidak tercukupi pangannya, otomatis ya kita nggak bisa survive. Lalu pakaian, kemudian tempat berlindung, kita membutuhkan itu. Kemudian yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh semua komunitas. Berarti ini bagaimana manusia itu butuh mendapatkan cinta kasih dari sesamanya, butuh berinteraksi dengan orang lain karena sebagai makhluk sosial, dan butuh diterima oleh komunitasnya, tidak merasa diasingkan. Kemudian yang keempat, manusia itu butuh kesenangan. Saya yakin semua manusia itu butuh hiburan, tidak ada yang butuh hiburan. Jadi hidupnya monoton, saya yakin tidak ada. Pasti setiap orang punya preferensi atau kesenangan masing-masing. Ya. Mungkin ada yang senang untuk mendengarkan musik, menonton televisi, untuk bepergian atau shopping dan sebagainya, pasti itu ada. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Jiwa merasa merdeka itu adalah yang diharapkan oleh setiap orang. Tidak ada orang yang ingin dikekang hidupnya, pasti tidak ada. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ini erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan sebagai guru di sekolah. Saya yakin ya kelima posisi kontrol ini ada di masing-masing diri kita. Entah posisi kontrol yang mana, pasti kita memiliki salah satu di antaranya, mempunyai ciri salah satu di antaranya. Apa saja? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi ada guru ya, yang senangnya itu memberikan hukuman kepada siswa. Itu ada. Jadi sini menghukum, sini berikan hukuman, itu ada. Itu berarti karakter dia adalah seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, ada seorang guru yang memiliki ingin membuat rasa bersalah. Jadi bagaimana menciptakan anak itu merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya, itu ada. Ya, kemudian posisi kontrol sebagai teman, kemudian yang keempat adalah pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, contoh-contoh realnya seperti apa pada slide berikut ini. Baik, pada slide ini dijelaskan contoh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Misalnya seorang guru yang suka menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti perasaan muridnya, menghukum, menyindir, itu bagian dari posisi kontrol restitusi sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau
pembuat rasa bersalah, misalkan dia berceramah panjang lebar, kemudian menunjukkan kekecewaannya yang mendalam, itu lebih ke pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman, ya, di mana guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau, di mana ini guru menghitung dan mengukur apa yang dilakukan murid-muridnya. Selanjutnya adalah posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Selanjutnya, baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah kita bicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Apalagi murid yang notabene adalah remaja, di mana remaja mungkin tentu saja tingkat kedewasaannya berbeda dengan kita. Mereka mungkin karena jiwa mudanya merasa tertantang, merasa ingin bebas. Jadi kadang-kadang mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran, bagaimana usaha kita sebagai guru agar anak itu bisa memperbaiki kesalahan mereka, ya. Kemudian agar anak itu selanjutnya memiliki karakter yang lebih kuat. Jangan hanya dihukum saja, tapi bagaimana kita menyadarkan anak agar dia sadar dari dalam diri mereka, kemudian mereka punya inisiatif untuk memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Baik, terkait dengan restitusi tadi ada yang namanya segitiga restitusi. Jika ini diterapkan, saya yakin anak-anak akan menjadi anak yang berkarakter lebih kuat lagi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pernah suatu ketika saya melewati sebuah kelas, jadi ada anak yang marah-marah kepada temannya, Saking marahnya pada teman, dia mengucapkan kata-kata kotor. Nah, tentu saja hal itu sesuatu hal yang tidak baik, tidak pantas. Maka sebagai guru, ya saya memanggil anak tersebut yang bermasalah tersebut. Kemudian saya panggil, tidak saya marahi di depan, karena saya menjaga perasaannya biar tidak malu di depan teman-temannya. Saya panggil dua-duanya, kemudian saya bawa ke ruang saya, kemudian saya tanya, nah, tadi kamu mengucapkan apa? Apa yang terjadi? Kemudian dia cerita, oh ternyata dia diejek oleh temannya, dia diganggu ketika dia mengerjakan tugas, dia diganggu, diejek oleh temannya, maka dia marah. Nah, saking marahnya karena tidak bisa menahan emosi, dia sampai keluar kata-kata kotor. Kemudian saya mencoba menstabilkan identitasnya dengan memberikan semacam kalimat semacam ini. Ya, memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan ya, karena kita bukan malaikat. Jadi wajar kita melakukan kesalahan. Tapi apakah mengucapkan kata-kata kotor itu bisa dibenarkan? Nah, kita sentuh hatinya. Ya, kita sentuh hatinya. Dia benar menjawab, ya kalau dipikir-pikir memang tidak benar, Pak. Jadi tidak serta-merta kita salahkan. Lalu kemudian kita tanya kembali. Kalau tidak benar, kamu meyakini itu tidak benar, kira-kira untuk selanjutnya kamu harus bagaimana kalau menyikapi temanmu yang usil, yang mengiseni kamu itu? Kemudian dia menjawab, ya mungkin akan saya ingatkan baik-baik, Pak. Jadi saya tidak serta-merta langsung marah. Semacam itu. Jadi kita kuatkan anak, kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita konfirmasi dulu. Kemudian kita harus tekankan agar anak tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Baik, untuk budaya positif di SMK Negeri 1 Kedawung, kami memiliki semboyan yaitu B2S. B2S ini adalah beriman, bersih, dan sehat. Ya. Beriman berarti ya seperti yang kita tahu adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya.
dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kedawung. Kemudian bersih, selalu menjaga lingkungannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah sehat, yaitu menjaga kesehatan tubuhnya masing-masing. Contoh prakteknya seperti apa? Kalau di tempat kami di SMK Negeri 1 Kedawung, ya, untuk kegiatan beriman kita ada yang namanya kegiatan kerohanian yang dilakukan setiap Jumat pagi. Ya, di mana anak-anak yang Muslim dikirim ke masjid, kemudian melakukan literasi dengan membaca Al-Quran atau kitab suci lainnya, kemudian diberikan pengarahan-pengarahan, masukan-masukan dari guru pendamping, ya, terutama guru agama. Kemudian ada kegiatan bersih atau bina lingkungan. Ini juga dilakukan pada Jumat pagi, di mana anak membersihkan lingkungan kelasnya masing-masing. Lingkungan kelas, lingkungan PKL itu dibersihkan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yang terakhir adalah sehat, di mana ada kegiatan senam bersama-sama di halaman sekolah. Lalu juga ada kegiatan jalan sehat Jumat pagi. Karena ini bisa dilakukan ketiga-tiganya karena kita ada 3 jenjang, ya, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, kita bagi mana yang melakukan kegiatan kerohanian, mana yang melakukan bina lingkungan, dan mana yang melakukan senam atau jalan. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Kedawung Sragen yang telah disampaikan oleh Bapak Priyanto Sarjana Pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sigit Priyanto Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, Bapak Sigit Priyanto Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan aksi nyata kami untuk modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Ibu karena Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Kedawung Sragen. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru yang memiliki pengalaman mengajar sudah bertahun-tahun, tentu sering menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di kelasnya atau di sekolah. Nah, ketika menghadapi anak-anak semacam ini, apakah Bapak Ibu menerapkan hukuman kepada anak-anak yang membuat kesalahan tersebut? Bagaimana Bu Yubaidah? Apakah melakukan hukuman terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut? Jujur ya, saya melakukan hukuman. Tapi selain saya memberikan hukuman, kalau memang anak-anak kita itu berlaku positif, saya juga kasih link. Baik. Jadi yang disampaikan Bu Yubaidah mungkin mewakili rekan-rekan. Jadi saya yakin setiap guru pernah melakukan hukuman ya terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang jadi pertanyaan saya atau mungkin di benak kita semua, apakah hukuman yang kita berikan itu bisa mendisiplinkan anak yang melakukan pelanggaran itu? Apakah dengan memberikan hukuman kepada siswa, anak itu tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di masa mendatang? Nah, ini yang jadi PR kita. Jangan sampai ketika kita memberikan hukuman kepada anak, ternyata tidak memberikan efek jerat terhadap anak tersebut. Dia malah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama atau pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar lagi di kesempatan yang akan datang. Next.
Baik, di sini kita akan membahas tentang budaya positif sekolah. Ya. Apa itu budaya positif? Seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Bapak Ibu sekalian, dengan menciptakan budaya positif ya, diharapkan bahwa anak itu akan memiliki kesadaran dari dalam dirinya, sehingga anak itu nanti tidak melakukan pelanggaran di sekolah, bahwa nanti anak-anak itu kedepannya akan memiliki karakter yang kuat sebagai siswa. Dalam hal ini, karakter pelajar Pancasila itu diharapkan dimiliki oleh setiap anak yang ada di Indonesia ini. Karena dengan memiliki karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila nanti akan menjadi anak yang lebih hebat lagi ke depannya untuk Indonesia. Budaya positif itu sangat penting ya, dilakukan di sekolah, karena hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu haruslah berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan atau kita harapkan bahwa pendidikan itu seyaknya itu berpusat pada murid, jangan hanya berpusat kepada guru. Jadi student center istilahnya. Bagaimana kita memberdayakan anak agar anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Jangan sampai penyampaian pembelajaran itu monoton, jadi satu arah dari guru saja, kurang melibatkan anak aktif di dalam kelas. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa terlibat aktif di kelas, menjadi anak yang tidak terpelajar secara knowledge saja, tapi juga karakternya juga baik. Kemudian dalam rangka menciptakan budaya positif ini, penerapan disiplin positif yang untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan juga bertanggung jawab. Next. Baik, berbicara tentang budaya positif, kita tidak akan lepas dengan 6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita juga akan membahas tentang apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya kita juga akan berbicara tentang segitiga restitusi. Kemudian kita juga bicara tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan maupun restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan disiplin positif, di sini memiliki definisi adalah makna disiplin sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, ya sebagai seorang guru harusnya kita mampu membuat anak-anak itu menggali potensi mereka. Ya, menggali potensi yang ada di dalam diri mereka. Agar apa? Agar nanti anak-anak itu kalau ketika lulus mereka bisa mencapai tujuan mulia mereka, yaitu apa? Memperoleh pekerjaan yang baik bagi mereka. Jangan sampai ketika mereka menempuh pendidikan di sekolah ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan selembar ijazah saja tanpa mendapatkan esensi dari pendidikan itu, yaitu apa? Knowledge, kemudian skill, kemudian karakter, itu yang penting. Karena ketika anak hanya berorientasi ijazah, mungkin saja mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik, tapi mereka tidak bisa menyerap esensi ilmu yang nanti bisa diterapkan di dunia kerja. Ya, jadi mereka hanya mengejar nilai, tapi knowledge-nya kurang, kemudian skill-nya kurang, kemudian attitude-nya juga kurang. Jangan sampai. Jadi diharapkan nanti siswa menjadi siswa yang memiliki disiplin, sehingga tujuan mulia mereka di masa depan bisa tercapai. Kemudian disiplin positif di sini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan ya, atau ancaman. Jadi kita harus mencoba memotivasi anak agar ketika mereka melakukan sesuatu hal itu
tidak melulu mengharapkan reward dari kita, tidak melulu mengharapkan hadiah dari kita, ya. Tapi bagaimana anak itu secara sadar mereka bisa menumbuhkan kesadaran mereka melakukan itu dari dalam diri, bukan karena terpaksa, bukan karena takut terhadap kita, takut mendapatkan hukuman, atau bukan karena ingin mendapatkan reward dari kita, tapi pure murni dari dalam diri mereka. Kalau itu benar-benar berasal dari dalam mereka, tentunya itu akan memberikan hasil yang lebih baik atau maksimal. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan bicara tentang motivasi perilaku manusia. Oke, Bapak Ibu, motivasi adalah sesuatu yang mendasari apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi di balik itu, pasti ada tujuan di balik itu. Karena motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar, di mana motivasi itu memiliki tujuan tertentu. Baik, semua perilaku itu memiliki tujuan, ada 3. Ya. Yang pertama, bagi siswa, barangkali mereka melakukan sesuatu itu karena mereka merasa takut, sehingga mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Di sekolah kita, ya, saya yakin tipe-tipe semacam ini ada dalam diri siswa di sekolah kita. Ada yang mungkin melakukan sesuatu karena mereka takut mendapatkan hukuman dari gurunya, terutama guru BK. Nah, tapi ada juga siswa-siswa, karakter siswa yang melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan reward dari gurunya, ingin mendapatkan nilai yang baik dari gurunya. Itu juga ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena mereka ingin menghargai diri sendiri mereka. Karena mereka melakukan itu pure dari dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan itu secara sadar, tanpa paksaan, tanpa takut hukuman, atau tanpa mengharapkan imbalan atau reward dari pihak lain. Dalam hal ini adalah guru. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Baik, untuk keyakinan kelas ini, keyakinan kelas sendiri adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 2. Jadi ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya. Dimana karena ini bersifat abstrak, ini kaitannya dengan rasa tanggung jawab, ya, rasa tanggung jawab, kemudian disiplin dan komitmen pada masing-masing siswa. Kalau peraturan kelas itu sesuatu yang sudah ditulis secara detail atau rinci, sudah diterapkan di kelas, sudah ditempel di masing-masing kelas. Contohnya misalkan seperti melaksanakan piket harian, ya itu sudah ada jadwalnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian siswa hadir 15 menit sebelum bel masuk. Itu contoh peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang berasal dari dalam diri siswa, di mana hal itu merangsang tanggung jawab siswa, merangsang disiplin siswa, merangsang siswa itu agar bisa berkomitmen. Jangan sampai ketika peraturan kelas itu ditulis, tapi peraturan itu tidak diterapkan. Ketika peraturan itu tidak diterapkan, berarti keyakinan di dalam kelas itu belum berjalan dengan baik. Tetapi kalau peraturan kelas itu sudah diterapkan oleh semua siswa, maka keyakinan kelas itu sudah ada di masing-masing siswa, sudah diterapkan dengan baik. Next. Bapak Ibu, manusia tidak terlepas dari kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, ya tentu saja sandang, pangan, papan. Manusia tidak bisa terlepas dari ketiga hal itu, karena itu kebutuhan pokok manusia. Manusia harus tercukupi pangannya, karena kalau tidak tercukupi pangannya, otomatis ya kita nggak bisa survive. Lalu pakaian, kemudian tempat berlindung, kita membutuhkan itu.
Kemudian yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh semua komunitas. Berarti ini bagaimana manusia itu butuh mendapatkan cinta kasih dari sesamanya, butuh berinteraksi dengan orang lain karena sebagai makhluk sosial, dan butuh diterima oleh komunitasnya, tidak merasa diasingkan. Kemudian yang keempat, manusia itu butuh kesenangan. Saya yakin semua manusia itu butuh hiburan, tidak ada yang butuh hiburan. Jadi hidupnya menonton, saya yakin tidak ada. Pasti setiap orang punya preferensi atau kesenangan masing-masing. Ya. Mungkin ada yang senang untuk mendengarkan musik, menonton televisi, untuk bepergian atau shopping dan sebagainya, pasti itu ada. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Jiwa merasa merdeka itu adalah yang diharapkan oleh setiap orang. Tidak ada orang yang ingin dikekang hidupnya, pasti tidak ada. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ini erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan sebagai guru di sekolahan. Saya yakin ya, kelima posisi kontrol ini ada di masing-masing diri kita. Entah posisi kontrol yang mana, pasti kita memiliki salah satu di antaranya, mempunyai ciri salah satu di antaranya. Apa saja? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi ada guru ya yang senangnya itu memberikan hukuman kepada siswa. Itu ada. Jadi sidik-sidik menghukum, sidik-sidik memberikan hukuman, itu ada. Itu berarti karakter dia adalah seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, ada seorang guru yang memiliki ingin membuat rasa bersalah. Jadi bagaimana menciptakan anak itu merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya, itu ada. Ya, kemudian posisi kontrol sebagai teman, kemudian yang keempat adalah pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, contoh-contoh realnya seperti apa pada slide berikut ini. Baik, pada slide ini dijelaskan contoh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Misalnya seorang guru yang suka menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti perasaan muridnya, menghukum, menyindir, itu bagian dari posisi kontrol restitusi sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, misalkan dia berceramah panjang lebar, kemudian menunjukkan kekecewaannya yang mendalam, itu lebih ke pembuat merasa bersalah. Ya. Kemudian posisi teman, ya, di mana guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau, di mana ini guru menghitung dan mengukur apa yang dilakukan murid-muridnya. Selanjutnya adalah posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Selanjutnya, baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah kita bicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Apalagi murid yang notabene-nya adalah remaja, di mana remaja mungkin tentu saja tingkat kedewasannya berbeda dengan kita. Mereka mungkin karena jiwa mudanya merasa tertantang, merasa ingin bebas. Jadi kadang-kadang mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran, bagaimana usaha kita sebagai guru agar anak itu bisa memperbaiki kesalahan mereka, ya. Kemudian agar anak itu selanjutnya memiliki karakter yang lebih kuat. Jangan hanya dihukum saja, tapi bagaimana kita menyadarkan anak agar dia sadar dari dalam diri mereka, kemudian mereka punya inisiatif untuk memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Baik, terkait dengan restitusi tadi, ada yang namanya segitiga restitusi. Jika ini diterapkan, saya yakin anak-anak akan menjadi anak yang berkarakter lebih kuat lagi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan. Pernah suatu ketika saya melewati sebuah kelas, jadi ada anak yang marah-marah kepada temannya. Marah-marah kepada temannya. Saking marahnya pada teman, dia mengucapkan kata-kata kotor. Nah, tentu saja hal itu sesuatu hal yang tidak baik, tidak pantas. Maka sebagai guru, ya saya memanggil anak tersebut yang bermasalah tersebut. Kemudian saya panggil, tidak saya marahi di tempat, karena saya menjaga perasaannya biar tidak malu di depan teman-temannya. Saya panggil dua-duanya, kemudian saya bawa ke ruang saya, kemudian saya tanya, "Nah, tadi kamu mengucapkan apa? Apa yang terjadi?" Kemudian dia cerita, oh ternyata dia diejek oleh temannya, dia diganggu ketika dia mengerjakan tugas, dia diganggu, diejek oleh temannya, maka dia marah. Nah, saking marahnya, karena tidak bisa menahan emosi, dia sampai keluar kata-kata kotor. Kemudian saya mencoba menstabilkan identitasnya dengan memberikan semacam kalimat semacam ini. Ya, memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan ya, karena kita bukan malaikat, jadi wajar kita melakukan kesalahan. Tapi apakah mengucapkan kata-kata kotor itu bisa dibenarkan? Nah, kita sentuh hatinya, ya kita sentuh hatinya. Dia kemudian menjawab, ya kalau dipikir-pikir memang tidak benar Pak. Jadi tidak serta-merta kita salahkan. Lalu kemudian kita tanya kembali. Kalau tidak benar, kamu meyakini itu tidak benar, kira-kira untuk selanjutnya kamu harus bagaimana kalau menyikapi temanmu yang usil, yang mengisengi kamu itu? Nah, kemudian dia menjawab, ya mungkin akan saya ingatkan baik-baik Pak. Jadi saya tidak serta-merta langsung marah. Nah, semacam itu. Jadi kita kuatkan anak, kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita konfirmasi dulu. Kemudian kita harus tekankan agar anak tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Selanjutnya. Baik, untuk budaya positif di SMK Negeri 1 Kedawung, kami memiliki semboyan yaitu B2S. B2S ini adalah beriman, bersih, dan sehat. Ya, beriman berarti ya seperti yang kita tahu adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kedawung. Kemudian bersih, selalu menjaga lingkungannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah sehat, yaitu menjaga kesehatan tubuhnya masing-masing. Contoh prakteknya seperti apa? Kalau di tempat kami di SMK Negeri 1 Kedawung, ya, untuk kegiatan beriman kita ada yang namanya kegiatan kerohanian yang dilakukan setiap Jumat pagi. Ya, di mana anak-anak yang Muslim digiring ke masjid, kemudian melakukan literasi dengan membaca Al-Quran atau kitab suci lainnya, kemudian diberikan pengarahan-pengarahan, masukan-masukan dari guru pendamping, ya, terutama guru agama. Kemudian ada kegiatan bersih atau bina lingkungan. Ini juga dilakukan pada Jumat pagi, di mana anak membersihkan lingkungan kelasnya masing-masing. Lingkungan kelas, lingkungan bengkel itu dibersihkan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yang terakhir adalah sehat, di mana ada kegiatan senam bersama-sama di halaman sekolah, lalu juga ada kegiatan jalan sehat Jumat pagi. Karena ini bisa dilakukan ketiga-tiganya karena kita ada 3 jenjang, ya, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, kita bagi mana yang melakukan kegiatan kerohanian, mana yang melakukan binalungan, dan mana yang melakukan senam atau jalan. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Kedawung Sragen yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit Priyanto, Sarjana.
kamu tahu kenapa saya panggil ke tempatnya Bapak ini? Terkait tugas yang kemarin ya Pak? Benar sekali. Ketika Bapak memeriksa hasil pekerjaan kemarin, tidak ada atas nama kamu. Maaf Pak, kemarin memang saya tidak mengumpulkan tugas. Karena manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak bisa mengerti akan hal itu. Pasti ada alasan di balik hal itu. Coba ceritakan kepada Bapak alasan kamu tidak mengumpulkan tugas kemarin. Maafkan saya Pak, kemarin saya ketiduran di kelas. Saya mengantuk sekali karena malamnya saya begadang menonton TV. Baik, Bapak hargai kejujuranmu. Tapi apakah Ratna tahu, masih ingat keyakinan kelas kita? Iya Pak, masih. Menurutmu, apa yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, kita seharusnya selalu bertanggung jawab. Nah, tepat sekali. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk hal tersebut? Ada Pak, yang pertama, saya mohon maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Dan yang kedua, saya akan berjanji tidak akan begadang lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengajarkan pengganti tugas yang kemarin dan saya akan segera mengumpulkan. Bagus sekali. Bapak sangat bahagia dengan kejujuranmu dan tanggung jawabmu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas pengganti dan bisa kamu kerjakan di kelas nanti. Iya Pak, terima kasih Pak Sigit. Kami dibimbing untuk mencari solusi dari kesalahan saya. Saya sangat bermotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Waalaikumsalam, Santi. Silakan duduk. Ya Pak. Baiklah Santi. Tadi ketika Bapak lewat depan kelasmu, Bapak mendengar keributan dari dalam kelas. Nah, tolong ceritakan kepada Bapak kejadian tadi seperti apa. Tadi saya marah-marah Pak, karena saya sedang serius mengerjakan tugas. Saya dijahili oleh Ratna. Baik, Bapak mengerti yang kamu lakukan. Tapi, apakah dengan marah-marah dan berkata kasar itu bisa menjadi solusi? Tidak Pak, tadi saya terlalu emosi sehingga tidak terkontrol. Maafkan saya Pak. Bapak maafkan kamu. Kamu sudah tahu kesalahan kamu. Sekarang kita akan mencari solusi untuk masalah ini. Kamu marah, pasti punya alasan. Kamu pasti ingin dihargai saat mengerjakan tugas, bukan? Benar Pak. Lalu, keyakinan kelas seperti apa yang belum Santi tunjukkan? Kita harus saling menghormati satu sama lain dan tidak boleh berkata kasar. Jika demikian, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf dan berjanji tidak melakukan lagi ke depannya Pak. Baiklah, Bapak percaya sama kamu Santi. Kedepannya, kamu harus janji tidak mengulanginya di dalam kelas. Baik Pak, terima kasih. Sekarang, silakan kamu kembali ke kelasmu dan berdamai dengan temanmu. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi ya. Iya Pak. Terima Silakan. kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Santi dari kelas 12 APHP 3 SMK Negeri 1 Kedawung. Sangat senang mengikuti segitiga restitusi ini. Saya mempunyai kesalahan ramai di kelas. Namun kami tidak dimarahin dan dibimbing untuk mencari solusi dari kesalahan saya. Saya sangat termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya.